Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, kita bertemu kembali pada mata kuliah pengembangan program parenting. Kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peran intellectual quotient untuk anak usia dini. Peran intellectual quotient untuk anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual berarti cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan dan yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan, dan totalitas. Kecerdasan intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intellectual quotient adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi IQ pada anak. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor pertama yang berperan di dalam intelijensi. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Dan yang kelima, faktor kebebasan. Faktor kebebasan artinya manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi IQ pada anak usia dini menurut Bury. Yang pertama ada faktor genetik. Salah satu faktor yang paling menentukan kecerdasan seorang anak adalah keturunan. Menurut Dr. Bernard Devlin dari Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, faktor genetik memiliki peran sebesar 48% dalam membentuk IQ anak. Yang kedua ada faktor gizi. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan kecerdasan anak. Perkembangan kecerdasan anak berkaitan erat dengan pertumbuhan otak, sedangkan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak adalah gizi atau nutrisi yang didapatnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Rangsangan yang optimal dari lingkungan akan menambah tebal lapisan di permukaan otak besar dan menambah sinaps pada setiap neuron. Hal ini berarti akan lebih banyak informasi yang bisa diterima dan kemampuan otak anak pun akan berkembang lebih optimal. Yang keempat ada tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan dalam keluarga, khususnya ibu, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi status gizi anak dalam keluarga. Semakin tinggi pendidikan orang tua,
maka pengetahuannya akan gizi akan lebih baik dari yang berpendidikan rendah. Yang faktor yang terakhir yaitu pekerjaan ibu. Menurut para ahli psikologi, prestasi belajar anak di sekolah secara dominan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang dimilikinya, akan tetapi juga banyak ditentukan oleh faktor-faktor kemauan atau motivasi ataupun komitmen belajar anak, lingkungan sosial di sekolah maupun di rumah, dan lingkungan atau kondisi fisik yang berkaitan dengan prestasi belajar anak. Ada pihak yang mengatakan bahwa ibu sebaiknya di rumah agar perkembangan anak lebih baik, tapi ada yang berpendapat juga bahwa dengan diam di rumah belum menjamin perkembangan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan IQ pada anak usia dini. Selain dengan memberikan kasih sayang kepada anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan IQ anak, yaitu yang pertama, membangun interaksi. Membangun ikatan antara orang tua dan anak adalah kunci utama dalam meningkatkan IQ anak. Yang kedua, yaitu membacakan buku cerita. Membacakan buku cerita atau dongeng dapat membentuk ikatan emosional dengan anak. Yang ketiga, memuji proses belajar anak. Orang tua yang selalu memuji anak karena upaya dan kegigihannya dalam memecahkan masalah cenderung memiliki motivasi lebih baik di sekolah. Yang keempat, memeluk anak. Salah satu bentuk ekspresi kasih sayang yang bisa dilakukan setiap orang tua adalah dengan memeluk anak, sehingga anak akan merasa aman. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti berolahraga tidak hanya mampu membuat kondisi tubuh anak menjadi lebih bugar, namun juga membuat otak anak berfungsi dengan baik. Yang keenam, waktu tidur yang cukup. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki waktu tidur yang kurang secara terus-menerus akan menurunkan kecerdasan intelektual mereka. Jadi, waktu tidur yang cukup itu sangat penting untuk membantu otak bekerja secara maksimal. Yang terakhir yaitu faktor belajar. Bukan faktor, maksudnya yaitu cara. Caranya yaitu dengan belajar. Untuk terus mengasah IQ, teruslah belajar dengan menambah terus wawasan baru. Memperluas wawasan dapat membuka dunia baru bagi anak, sehingga mudah bagi anak untuk mempelajari banyak hal dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu macam-macam tes IQ untuk anak usia dini. Yang pertama, Stanford Binet Intelligence Scale. Tes ini dikelompokkan menurut berbagai level usia. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia, berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Skala Stanford Binet dikenakan secara individual. Tes ini dilaksanakan pada satu individu dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Oleh karena itu, pemberi tes adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup di bidang psikologi. Yang kedua, ada Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini termasuk tes individual, terdiri atas 12 subtes yang ada di antaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Kedua-belas subtes tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu skala verbal dan performansi. Kemudian, poin yang ketiga, Color Progressive Matrices or CPM. CPM merupakan tes yang bersifat nonverbal. Materi soal-soal yang diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dengan gambar-gambar yang berupa figur dan desain abstrak, sehingga diharapkan tidak tercemari oleh faktor budaya. Tes ini mengukur kemampuan anak usia 5-11 tahun. Di samping itu, tes ini dapat dipakai untuk anak-anak yang tergolong defektif atau pada yang lanjut usia. Soal yang mudah menuntut ketepatan
diskriminasi, sedangkan soal yang lebih sulit melibatkan kemampuan analogi pergantian pola serta hubungan logis. Kemudian poin yang terakhir, Coulter Fire Intelligence Test or CVIT. Tes ini menyajikan soal-soal yang menghendaki subjek memilih suatu desain yang tepat, paling berbeda dengan figur lainnya. CVIT mengkombinasikan beberapa pertanyaan bersifat pemahaman gambar-gambar sehingga dapat mengurangi sebanyak mungkin pengaruh kecakapan verbal, iklim kebudayaan, dan tingkat pendidikan. Tes ini membuat batasan yang lebih jelas antara kemampuan dasar dengan hasil belajar khusus serta memberikan analisis dan prediksi yang lebih baik dari potensi maksimal individu. Kemudian lanjut slide yang selanjutnya, ada pentingnya IQ untuk anak usia dini. Mengetahui pentingnya pengalaman serta pertumbuhan di masa awal, orang tua tentu memiliki peran besar serta keterlibatan dalam proses pembentuk karakter. Karena pada masa ini, sel aktif di dalam otak mulai bekerja aktif dan berkembang. Penerimaan mereka terhadap pendidikan pun lebih mudah dicerna serta dipahami tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karena itu, mengembangkan IQ, EQ, dan SQ individu harus dilakukan sejak usia anak-anak. Di usia tumbuh kembang, anak mengalami berbagai pengalaman awal. Maka dari itu, mengoptimalkan tumbuh kembang anak berbasis kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dapat dilakukan dengan pemberian stimulan serta dorongan. Demikianlah pertemuan kita pada presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga pertemuan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.